Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Siti berdiri di depan pintu rumahnya, matanya berair, tubuhnya gemetar. Rumah yang telah ia bangun dengan keringatnya sendiri selama 5 tahun menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Taiwan itu kini terasa asing. Suara tawa anak kecil terdengar dari dalam, diikuti suara seorang wanita yang asing baginya. Hatinya mencelos. Ini pasti salah paham, pikirnya. Dengan ragu, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan di sana berdiri seorang pria yang sangat dikenalnya, suaminya, Ahmad. Namun, wajah Ahmad berubah pucat begitu melihat Siti. "Siti, kamu sudah pulang?" katanya tergagap. Sebelum Siti sempat menjawab, seorang wanita muda muncul dari balik pintu dengan anak kecil yang tampak berusia sekitar 3 tahun di gendongannya. Wanita itu melirik Siti dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan tajam. "Siapa ini, Mas?" tanya wanita itu dengan nada curiga. Ahmad terlihat gugup. Ini istriku," jawabnya pelan, hampir berbisik. Siti merasakan dunia seakan runtuh. Semua kerja keras, pengorbanan, dan mimpi-mimpi yang ia bangun bersama Ahmad selama ini hancur seketika. Ia berusaha menahan air matanya, tetapi tidak bisa. Apa maksudnya ini, Ahmad? Siapa wanita ini? Dan anak itu? Suara Siti bergetar. Ahmad tidak menjawab. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia juga tidak berusaha membela diri. Wanita muda itu justru menyahut dengan angkuh, "Saya istrinya sekarang. Anak ini anak Mas Ahmad. Kalau kamu sudah lama pergi, wajar kalau dia cari yang lain." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Siti. Ia tidak menyangka akan disambut seperti ini setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk keluarga. Siti meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Semua uang yang ia kirimkan selama ini digunakan Ahmad untuk membangun rumah dan, rupanya, juga untuk hidup bersama wanita itu. Ia bahkan tidak memiliki tempat untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia mengunjungi rumah kakaknya, Fikri, yang tinggal di desa sebelah. Mendengar kisah Siti, Fikri marah besar. Ahmad itu tidak tahu diri. "Kamu sudah bekerja keras demi dia, malah disia-siakan seperti ini. Kamu tinggal di sini saja sementara waktu," katanya. Siti merasa sedikit lega. Setidaknya ia masih memiliki keluarga yang mendukungnya. Namun, hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu, Siti sulit tidur. Pikirannya bercampur aduk, antara marah, sedih, dan merasa dikhianati. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Ahmad. Ahmad adalah pria yang sederhana, tapi ia begitu mencintainya. Bersama-sama, mereka merancang mimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Ahmad sempat bekerja serabutan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, ketika Siti mendapatkan tawaran bekerja di Taiwan, ia tidak berpikir 2 kali. Meskipun berat meninggalkan Ahmad dan keluarganya, ia yakin ini adalah jalan terbaik untuk memperbaiki nasib. Namun kini, semua usahanya terasa sia-sia. Ahmad bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga menghancurkan kepercayaannya.
Pagi harinya, Fikri mengajak Siti untuk berdiskusi. Kamu tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Siti. Ahmad harus bertanggung jawab. Semua uang yang kamu kirimkan, dia gunakan untuk apa? Apalagi dia sekarang hidup dengan wanita lain, ujar Fikri tegas. Siti mengangguk pelan. Ia tahu, ia harus menghadapi Ahmad. Ia tidak bisa terus-menerus lari dari kenyataan. Beberapa hari kemudian, ditemani oleh Fikri, Siti kembali ke rumahnya. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang jelas, menuntut keadilan. Ahmad tampak terkejut melihat Siti kembali. Ia mencoba menghindari konfrontasi, tetapi Fikri segera menariknya keluar rumah. Kita harus bicara, Ahmad. Jangan pengecut, bentak Fikri. Di bawah pohon besar di depan rumah, Siti mulai berbicara. Suaranya tenang, tetapi penuh dengan rasa sakit. Ahmad, aku ingin tahu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku meninggalkan rumah ini bukan karena aku ingin, tapi karena aku ingin kita hidup lebih baik. Semua uang yang aku kirimkan selama ini, untuk apa? Kenapa kamu tega menghancurkan keluarga kita? Ahmad menunduk. Siti, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terjadi begitu saja. Awalnya aku merasa kesepian, dan dia, perempuan itu, selalu ada untukku. Kesepian? Potong Siti dengan nada tinggi. Dan itu alasanmu untuk mengkhianati pernikahan kita? Bagaimana dengan aku? Aku juga kesepian, Ahmad. Bertahun-tahun aku bekerja di negeri orang, menahan rindu, hanya demi kamu. Tapi apa balasanmu? Ahmad tidak bisa menjawab. Wajahnya memerah karena malu. Fikri, yang sejak tadi menahan emosi, akhirnya angkat bicara. Kamu bukan hanya menghancurkan hati adikku, Ahmad, tapi juga merampas haknya. Rumah ini dibangun dari hasil kerja keras Siti, bukan hasil kerja kamu. Kalau kamu punya sedikit saja rasa tanggung jawab, kamu harus pergi dari rumah ini dan memberikan hak Siti kembali. Namun, Ahmad tetap bersikeras tinggal di rumah itu. Ia beralasan bahwa rumah itu adalah tempat tinggal anaknya sekarang. Perdebatan semakin memanas hingga akhirnya Siti memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Dengan bantuan seorang pengacara, Siti mulai mengumpulkan bukti bahwa ia adalah pihak yang membiayai pembangunan rumah tersebut. Ia juga mengajukan gugatan cerai kepada Ahmad. Prosesnya tidak mudah, tetapi Siti merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, hubungan Ahmad dengan wanita yang tinggal bersamanya mulai goyah. Wanita itu merasa tertekan dengan situasi yang terjadi, apalagi setelah mendengar bahwa Siti akan mengambil kembali rumah tersebut. Konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Wanita itu sering mengeluh bahwa Ahmad tidak mampu memberikan kehidupan yang layak, terutama setelah masalah hukum ini muncul. Pada saat yang sama, Siti mulai membangun kembali hidupnya. Ia menggunakan sisa tabungannya untuk memulai usaha kecil-kecilan di desa, menjual makanan ringan khas daerah. Dengan dukungan Fikri dan keluarganya, usahanya perlahan-lahan berkembang. Namun, luka di hatinya masih terasa. Setiap kali ia melihat rumah yang pernah ia bangun bersama Ahmad, ia merasa perih. Suatu hari, Siti menerima kabar mengejutkan. Wanita yang tinggal bersama Ahmad memutuskan untuk meninggalkannya. Ia menikah dengan pria lain, seorang pedagang sukses di kota. Ahmad, yang sebelumnya bergantung pada wanita itu, kini kehilangan segalanya. Siti hanya bisa menghela napas. Ia tidak lagi memiliki dendam terhadap Ahmad, tetapi ia juga tidak merasa kasihan.
Baginya, ini adalah hasil dari perbuatan Ahmad sendiri. Ahmad, di sisi lain, mulai hidup dalam keterpurukan. Tanpa dukungan finansial dari wanita tersebut, ia terpaksa menjual beberapa barang untuk bertahan hidup. Namun, uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Perlahan tapi pasti, Ahmad kehilangan semua yang dimilikinya. Beberapa bulan kemudian, Siti melihat Ahmad di pasar desa. Penampilannya jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tampak kumal, dengan pakaian lusuh dan wajah yang lesu. Ia terlihat bekerja serabutan, membantu mengangkat barang dagangan untuk mendapatkan sedikit uang. Ahmad sempat mencoba mendekati Siti. "Siti, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku tahu aku salah. Aku menyesal," katanya dengan suara penuh harap. Namun, Siti hanya menggeleng. "Ahmad, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku berharap kamu juga bisa belajar dari semua ini." Beberapa minggu berlalu sejak Siti memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Ahmad. Usahanya menjual makanan ringan di desa mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Awalnya, penjualan hanya beberapa bungkus setiap hari, tetapi dengan dedikasi dan inovasi rasa, pelanggan mulai berdatangan lebih banyak. Siti bahkan mulai menerima pesanan untuk acara-acara kecil di desa. Suatu pagi, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja terbit, menyinari halaman rumahnya yang sederhana. Ia menyiapkan beberapa paket makanan ringan untuk dijual di pasar pagi. Saat ia berangkat, Fikri sudah berada di sana, membantu mempersiapkan stand mereka. "Semangat, Siti! Hari ini kita akan dapat banyak pelanggan," ujar Fikri sambil tersenyum. Siti mengangguk, meskipun hatinya masih luka. Ia mencoba menyalurkan emosinya ke dalam kerja keras, membiarkan setiap paket makanan ringan yang dijual menjadi simbol kebanggaan dan kemandiriannya. Di sisi lain, kehidupan Ahmad semakin memburuk. Tanpa dukungan finansial dari wanita yang kini menikah dengan pedagang sukses, Ahmad terpaksa menjual beberapa barang berharga yang masih ia miliki. Rumah yang pernah mereka bangun bersama kini terancam akan disita karena kredit yang belum lunas. Ahmad berusaha mencari pekerjaan, tetapi reputasinya yang ternoda membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Ia harus menerima pekerjaan serabutan, seperti mengangkat barang di pasar atau membersihkan jalanan. Hari-harinya diisi dengan kelelahan dan rasa malu yang mendalam. Pada suatu hari, Ahmad duduk di bangku pasar, menatap kosong ke arah para pedagang yang sibuk. Ia merasa tidak ada yang tersisa untuk dirinya. Kesendirian dan kegagalan membayangi setiap langkahnya. Ia mulai menyadari betapa berharganya Siti dan apa yang telah ia sia-siakan. Sementara itu, Siti semakin dikenal di desa. Usahanya yang tulus dan rasa pedulinya terhadap kualitas membuat pelanggannya semakin setia. Ia mulai mempekerjakan beberapa wanita desa untuk membantu mengelola usaha, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Rasa syukur dan kebanggaan mulai tumbuh dalam dirinya. Suatu sore, Siti duduk bersama Fikri di teras rumahnya. "Fikri, aku pernah berpikir untuk mengembangkan usahaku lebih jauh. Mungkin membuka cabang kecil di desa sebelah," kata Siti penuh semangat. Fikri tersenyum, "Itu ide bagus, Siti. Aku yakin usahamu akan terus berkembang. Kalian sudah bekerja keras, sekarang saatnya menuai hasilnya." Siti mengangguk, merasa termotivasi oleh dukungan kakaknya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan usahanya. Dengan modal kecil dan bantuan dari keluarga,
Siti membuka cabang pertamanya di desa lain. Respon positif dari pelanggan membuatnya semakin percaya diri. Sementara itu, Ahmad semakin terpuruk. Ia kehilangan semua harta benda yang dimilikinya dan mulai tinggal di jalanan. Malam hari, ia sering duduk di sudut jalan, merenung tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Suatu malam, hujan deras turun, dan Ahmad terpaksa berlindung di bawah pohon besar di dekat pasar. Kedinginan dan rasa lapar membuatnya semakin tertekan. Di pagi harinya, Siti berjalan melewati pasar. Ia melihat Ahmad yang tengah berusaha mengangkat barang dagangan seorang pedagang. Mata Siti menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kebencian. Namun, ia memutuskan untuk tetap melangkah dan fokus pada usahanya. Hari demi hari berlalu, dan Ahmad semakin kehilangan harapan. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri yang dulu penuh ambisi dan tanggung jawab. Kini, ia hanyalah seorang pria yang hancur akibat keputusannya sendiri. Sementara itu, kehidupan Siti semakin membaik. Usahanya yang berkembang pesat membuatnya mampu membeli rumah kecil di desa, menggantikan rumah yang pernah dibangun bersama Ahmad. Ia merasa bangga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih untuk keluarganya. Suatu hari, seorang pengusaha muda dari kota datang ke desa untuk mencari peluang bisnis baru. Ia tertarik dengan usaha makanan ringan yang dijalankan Siti. Setelah beberapa pertemuan, mereka sepakat untuk bekerja sama, membuka cabang baru di kota terdekat. Kesempatan ini membuka pintu bagi Siti untuk mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih besar. Dengan kerja keras dan dedikasi, Siti berhasil membuka beberapa cabang baru. Usahanya dikenal tidak hanya di desa, tetapi juga di kota-kota sekitar. Ia bahkan mulai menerima pesanan untuk acara besar dan perusahaan. Keberhasilan ini membuatnya merasa bahagia dan puas, meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, Ahmad yang kini hidup di jalanan semakin merasa putus asa. Ia menyadari betapa besar kesalahannya dalam mengkhianati Siti dan keluarga. Namun, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Setiap upaya untuk kembali kepada Siti selalu ditolak, meninggalkan Ahmad dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Suatu sore, Ahmad melihat Siti sedang berbicara dengan seorang pelanggan di pasar. Ia mendekat dengan hati-hati, berharap bisa mendapatkan sedikit pengertian atau maaf. "Siti, aku..." mulai Ahmad, tetapi Siti mengangkat tangannya menghentikannya. "Ahmad, aku sudah memaafkanmu untuk diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah menemukan kebahagiaan dan tujuan baru dalam hidupku," jawab Siti dengan tegas namun lembut. Ahmad terdiam, menyadari bahwa semua harapannya telah sirna. "Aku mengerti," jawabnya pelan, sebelum berbalik dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Hari-hari berlalu, dan Ahmad semakin menurun. Ia tidak lagi memiliki tempat tinggal tetap dan harus terus berpindah-pindah untuk mencari tempat berlindung. Kesehatannya pun mulai menurun akibat kekurangan gizi dan kelelahan. Ia tidak memiliki siapa-siapa yang peduli padanya, meninggalkan jejak kesedihan di setiap langkahnya. Di sisi lain, Siti terus maju dengan usahanya. Ia mulai mengajar beberapa wanita desa tentang cara mengelola bisnis, memberdayakan mereka untuk mandiri secara finansial. Siti merasa bangga bisa memberikan dampak positif bagi komunitasnya, membalikan nasib yang dulu ia alami. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Budi datang ke salah satu cabang usahanya. Budi adalah teman lama dari masa SMA Siti, yang sekarang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar di kota. Ia ingin berinvestasi dalam usaha Siti dan membantu mengembangkannya lebih lanjut. Dengan dukungan Budi,
Siti berhasil membuka beberapa cabang baru di kota besar. Usahanya kini dikenal secara nasional, bahkan diekspor ke luar negeri. Siti menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang ingin mandiri dan sukses dalam bisnis. Namun, di balik semua keberhasilan tersebut, Siti tetap menyimpan luka batin yang belum sepenuhnya sembuh. Ia terus berusaha untuk melupakan masa lalunya dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Setiap kali ia melihat Ahmad yang kini hidup di jalanan, ia merasa campur aduk antara rasa kasihan dan kebencian yang tak terungkapkan. Sementara itu, Ahmad yang kini hidup dalam keterpurukan tidak lagi memiliki harapan. Ia sering melihat ke arah rumah Siti dari kejauhan, merasakan kerinduan yang mendalam, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Tanpa dukungan, tanpa cinta, ia hanyalah seorang pria yang hancur akibat pilihan hidupnya sendiri. Suatu malam, Ahmad duduk di bangku taman kota yang sepi. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar redup di langit malam. Mengapa aku harus berakhir seperti ini? Apa salahku? Gumamnya lirih, tanpa ada yang mendengarnya. Di sisi lain, Siti menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan di kota besar. Ia merasa bangga dan sedikit gugup, namun semangatnya tak tergoyahkan. Seminar itu dihadiri oleh banyak pengusaha muda dan wanita yang ingin belajar dari pengalaman Siti. Saat di panggung, Siti menceritakan perjalanan hidupnya, dari seorang istri yang hancur akibat pengkhianatan hingga menjadi pengusaha sukses yang memberdayakan komunitasnya. Kata-katanya penuh dengan inspirasi dan motivasi, menyentuh hati banyak orang yang hadir. Setelah seminar, banyak peserta yang mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih dan meminta saran. Siti merasa puas melihat dampak positif yang telah ia ciptakan. Namun, hatinya tetap merasa kosong karena luka yang belum sembuh. Beberapa bulan kemudian, usaha Siti semakin berkembang pesat. Ia membuka cabang di beberapa kota besar dan bahkan mulai merencanakan ekspansi ke luar negeri. Dengan dukungan tim yang solid dan semangat yang tak pernah padam, Siti yakin bahwa ia bisa mencapai puncak yang lebih tinggi. Di tengah keberhasilannya, Siti menerima kabar bahwa Ahmad telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Berita itu membuatnya merasa campur aduk antara rasa sedih dan lega. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat Ahmad hidup dalam keterpurukan seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa lega karena akhirnya Ahmad tidak lagi menderita. Beberapa tahun kemudian, Siti menjadi salah satu pengusaha wanita terkemuka di Indonesia. Ia sering diundang ke berbagai acara untuk berbagi cerita dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Meski usahanya terus berkembang, Siti tetap rendah hati dan selalu mengingat perjuangannya yang penuh liku. Di sebuah acara penghargaan, Siti diberi penghargaan atas kontribusinya dalam memberdayakan wanita dan mengembangkan ekonomi lokal. Saat menerima penghargaan, Siti tidak bisa menahan air matanya. Ia mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari seorang istri yang hancur menjadi seorang wanita yang kuat dan mandiri. Kepada semua wanita di luar sana, jangan pernah menyerah meskipun menghadapi cobaan yang berat. Dengan kerja keras dan keteguhan hati, kita bisa mengubah nasib kita sendiri, ujar Siti dengan penuh semangat. Setelah menerima penghargaan, Siti kembali ke desanya untuk berlibur singkat. Ia berjalan menyusuri jalanan desa yang telah menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia berhenti di depan rumah kecil yang kini menjadi pusat usahanya, merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya. Siti duduk di teras rumah, menikmati ketenangan sore. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya dan betapa banyak hal yang telah berubah. Meski luka hatinya telah sembuh, ia menyadari bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, telah membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat. Tiba-tiba,
seorang anak kecil menghampirinya dengan senyum ceria. "Bu Siti, apakah ibu mau membantu membuat kue bersama saya?" tanya anak itu dengan gembira. Siti tersenyum dan mengangguk. "Tentu, ayo kita buat kue bersama." Saat mereka bersama-sama membuat kue, Siti merasa damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri dan dari hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Semua pengalaman pahit yang ia alami kini menjadi pelajaran berharga yang membawanya ke titik ini. Di sisi lain, warisan Ahmad kini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kisahnya yang tragis mengingatkan bahwa kesetiaan dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang tak ternilai dalam kehidupan. Masyarakat di desa mulai lebih peduli terhadap pasangan yang bekerja di luar negeri, memberikan dukungan moral dan sosial agar mereka tidak merasa terasing dan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang merusak keluarga. Siti pun terlibat aktif dalam berbagai program sosial yang bertujuan untuk membantu pasangan yang menghadapi tantangan serupa. Ia menggunakan pengalamannya untuk memberikan dukungan dan solusi yang konstruktif, membantu mereka membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan segala pencapaiannya, Siti tetap rendah hati dan selalu mengingat perjuangan masa lalunya. Ia tahu bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah, dan setiap langkah yang diambil harus diiringi dengan kerja keras dan integritas. Pada suatu hari, Siti menerima surat dari seorang wanita muda yang mengaku pernah bertemu dengan Ahmad di jalanan. Wanita itu bercerita tentang bagaimana Ahmad akhirnya menyadari kesalahannya dan berusaha mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, meskipun tanpa sukses. Surat itu membuat Siti merasa campur aduk, namun ia memilih untuk tetap fokus pada kehidupannya sendiri, tanpa membiarkan masa lalu menghantui langkahnya ke depan. Dengan segala liku-likunya, Siti membuktikan bahwa kekuatan dan keteguhan hati bisa mengatasi luka terdalam sekalipun. Ia menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dari kepedihan bisa lahir keberhasilan yang gemilang. Setelah sekian lama menjalani kehidupan yang mandiri dan sukses, Siti telah benar-benar menemukan kedamaian dalam hidupnya. Usahanya terus berkembang, dan ia telah membangun jaringan distribusi yang menghubungkan desa dengan kota-kota besar. Kini, nama Siti tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga di berbagai tempat lain. Namun, dalam setiap kesibukan yang ia jalani, Siti tetap menjaga satu hal, ia tidak melupakan akarnya. Di tengah kesibukannya, Siti kerap meluangkan waktu untuk menghadiri acara komunitas di desanya. Suatu hari, ia menjadi pembicara dalam sebuah acara pemberdayaan perempuan yang diadakan di balai desa. Banyak perempuan muda yang hadir, semuanya terinspirasi oleh perjalanan hidup Siti. "Saya ingin mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang uang atau penghargaan. Kesuksesan sejati adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya," kata Siti di depan audiens yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah acara selesai, seorang ibu muda mendekati Siti. "Bu Siti, terima kasih atas kata-kata ibu. Saya sedang menghadapi masalah besar dengan suami saya, dan cerita ibu memberikan saya harapan untuk bertahan," katanya dengan suara bergetar. Siti menggenggam tangan wanita itu. "Jangan menyerah, Bu. Kita, perempuan, punya kekuatan besar untuk bangkit. Jika saya bisa, ibu juga pasti bisa," ujar Siti, memberikan senyuman hangat. Di sisi lain, Ahmad semakin terpuruk. Kehidupan di jalanan telah menggerogoti kesehatannya. Tubuhnya kurus, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia sering tidur di depan ruko kosong atau di terminal bus, mengandalkan belas kasihan orang-orang untuk makan sehari-hari. Beberapa pedagang pasar mengenal Ahmad sebagai pria yang dulu sukses tapi jatuh karena kesalahan sendiri. Satu malam,
Ahmad memutuskan untuk menulis surat kepada Siti. Ia menulis dengan tangan yang gemetar, setiap kata mencerminkan penyesalannya yang mendalam. Siti, aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, yang menghancurkan tidak hanya hidupmu, tetapi juga hidupku sendiri. Aku tidak layak meminta maaf, tetapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesali semuanya. Aku berharap kau bahagia, Siti. Aku tahu aku tidak pantas kembali dalam hidupmu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku selalu berdoa agar kau mendapatkan yang terbaik. Surat itu dikirimkan melalui seorang pedagang yang mengenal Siti. Ketika menerima surat itu, Siti membacanya dengan hati yang campur aduk. Meski ia telah memaafkan Ahmad, luka-luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu masih terasa. Namun, surat itu mengingatkannya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah, meski mungkin tidak semua perubahan membawa kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Ahmad benar-benar mencapai titik terendah. Suatu pagi, ia ditemukan tergeletak lemas di sudut terminal bus oleh seorang pria tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ahmad dirawat seadanya di rumah kecil pria itu. Ketika sadar, Ahmad merasa bersyukur masih ada orang yang peduli padanya. Sementara itu, Siti semakin terlibat dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah komunitas bagi para istri TKI, memberikan mereka pelatihan keterampilan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Komunitas itu menjadi tempat berbagi cerita, saling mendukung, dan menemukan kekuatan untuk bangkit. Di sela-sela kegiatannya, Siti menerima kabar bahwa Ahmad sekarang bekerja sebagai buruh di sebuah desa yang jauh dari tempat mereka dulu tinggal. Ia mendengar bahwa Ahmad berusaha memperbaiki hidupnya meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Informasi itu membuat Siti merenung panjang. Meski hatinya masih terasa berat, ia merasa lega bahwa Ahmad mencoba bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Pada suatu hari, saat Siti sedang mengunjungi salah satu cabang usahanya, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian lusuh menghampirinya. Siti hampir tidak mengenalinya sampai ia mendengar suara yang familiar. Siti, panggil suara itu pelan. Siti menoleh. Di depannya berdiri Ahmad, dengan tubuh yang terlihat lebih tua dan lelah. Ahmad menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Siti. "Apa yang kau inginkan, Ahmad?" tanya Siti tegas, meskipun hatinya bergetar melihat kondisi mantan suaminya. "Aku tidak meminta banyak, Siti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku tidak pantas memohon apa-apa, tetapi aku berharap kau mau memaafkanku," ujar Ahmad dengan suara serak. Siti terdiam sejenak, memandang Ahmad dengan tatapan penuh emosi. "Aku sudah memaafkanmu, Ahmad, tetapi aku tidak bisa melupakan apa yang telah kau lakukan. Hidupku sekarang sudah bahagia tanpa dirimu. Kau harus menerima kenyataan itu," jawabnya dengan tegas. Ahmad mengangguk, menerima kata-kata Siti meskipun hatinya hancur. Ia pergi meninggalkan Siti dengan langkah yang lemah, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Siti. Beberapa tahun kemudian, Ahmad meninggal dunia di sebuah panti jompo kecil, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya. Berita itu sampai ke telinga Siti, tetapi ia hanya terdiam. Meski merasa iba, Siti menyadari bahwa kehidupan Ahmad adalah hasil dari keputusan-keputusan yang ia buat sendiri. Sementara itu, Siti terus melanjutkan hidupnya dengan semangat yang tak pernah pudar. Ia semakin dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus inspirasi bagi banyak orang. Pada suatu hari, ia berdiri di depan ratusan orang dalam sebuah acara penghargaan nasional, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Kehidupan selalu memberikan kita pilihan.
Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Saya memilih untuk bangkit, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat, ujar Siti dengan penuh keyakinan. Hadirin memberikan tepuk tangan meriah, menghormati perjuangan dan pencapaian Siti. Ia tersenyum, merasa bangga bahwa dari luka dan kesedihan, ia mampu menciptakan kebahagiaan yang sejati. Meski hidup Siti telah mencapai stabilitas yang diidamkan banyak orang, ia tidak pernah melupakan masa-masa kelam yang membentuk dirinya. Namun, bukan untuk bersedih, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya kekuatan, kemandirian, dan dukungan komunitas. Komunitas yang ia bangun kini memiliki lebih dari 100 anggota dari berbagai latar belakang. Sebagian besar adalah perempuan yang pernah menjadi TKI, atau mereka yang sedang berjuang melawan tekanan hidup. Siti menginisiasi program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, mendukung para perempuan untuk menemukan jalan mandiri mereka. Namun, suatu hari, salah seorang anggota komunitas bernama Lina, seorang ibu muda, datang dengan wajah penuh kecemasan. Lina membawa kabar bahwa mantan suami Siti, Ahmad, kini benar-benar hidup terlunta-lunta di kota. Menurut Lina, Ahmad terlihat memulung barang-barang bekas untuk bertahan hidup. Siti, aku tahu ini bukan urusanku, tapi aku kasihan melihat Ahmad. Dia benar-benar jatuh. Meski aku tahu dia telah banyak melukai hatimu, aku tetap merasa perlu memberitahumu, ujar Lina dengan hati-hati. Siti terdiam mendengar kabar itu. Hatinya bercampur aduk. Meski ia telah memaafkan Ahmad, mengetahui mantan suaminya dalam kondisi seperti itu membuat hatinya terenyuh. Bagaimanapun, Ahmad pernah menjadi bagian dari hidupnya, meski meninggalkan luka yang dalam. Siti memutuskan untuk merenung semalaman sebelum memutuskan langkah berikutnya. Dalam doanya, ia meminta petunjuk. Di satu sisi, ia tahu Ahmad harus bertanggung jawab atas keputusannya. Di sisi lain, sebagai manusia, ia merasa tidak boleh sepenuhnya menutup mata pada penderitaan orang lain. Keesokan harinya, Siti meminta Lina untuk mengantarkannya ke tempat di mana Ahmad biasanya terlihat. Di sana, Siti menemukan mantan suaminya sedang duduk di bawah sebuah pohon besar, dengan pakaian kumal dan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Ahmad, panggil Siti pelan. Ahmad mengangkat wajahnya perlahan. Saat matanya bertemu dengan Siti, ia terlihat terkejut sekaligus malu. Ia segera menunduk, mencoba menghindari tatapan wanita yang pernah ia hianati. Siti, kenapa kau di sini? Tanya Ahmad dengan suara bergetar. Siti menghela napas panjang. Aku mendengar tentang keadaanmu, Ahmad. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya, meski ia sudah mengetahui jawabannya. Ahmad tertunduk, tidak mampu berkata-kata. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menceritakan semuanya. Setelah selingkuhannya meninggalkannya dan menikah dengan pria lain, Ahmad kehilangan segalanya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi reputasinya sebagai pria yang tidak bertanggung jawab membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan. Ahmad terpaksa hidup dari sisa-sisa belas kasihan orang lain. Aku tahu ini semua salahku, Siti. Aku kehilangan dirimu, kehilangan segalanya, karena keserakahanku. Aku tidak berharap kau memaafkanku, apalagi membantuku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal, ujar Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Siti terdiam, mencoba mencerna kata-kata Ahmad. Di dalam hatinya, ia merasa iba. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya tidak bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas hidup Ahmad. Ahmad, ujar Siti akhirnya. Aku telah memaafkanmu sejak lama. Tapi hidup ini adalah tentang pilihan. Kau memilih jalanmu,
dan inilah akibatnya. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi penyelamatmu. Kau harus belajar bangkit sendiri. Ahmad mengangguk, menerima kata-kata Siti meski terasa pahit. Ia tahu Siti benar. Namun, sebagai bentuk kebaikan hati, Siti memberikan Ahmad sejumlah uang untuk membantunya memulai kembali. Gunakan ini untuk hal yang bermanfaat. Tapi ingat, ini adalah yang terakhir. Jika kau benar-benar ingin berubah, buktikan dengan tindakanmu, tegas Siti sebelum pergi. Ahmad merasa campur aduk antara bersyukur dan malu. Ia memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hidupnya. Dengan uang yang diberikan Siti, Ahmad menyewa kamar kecil di pinggiran kota dan mulai bekerja sebagai kuli di pasar. Meski penghasilannya sedikit, ia berusaha keras untuk hidup jujur. Sementara itu, kehidupan Siti terus berjalan dengan penuh kesibukan. Ia semakin sering diundang ke berbagai acara nasional sebagai pembicara, membagikan kisahnya yang inspiratif. Suatu hari, Siti menerima penghargaan sebagai salah satu perempuan inspiratif tahun ini atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan. Dalam pidatonya, Siti berkata, "Kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita memiliki tekad yang kuat. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan kita. Karena setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap kegagalan bisa menjadi awal kesuksesan." Tepuk tangan meriah menggema di aula. Siti merasa haru melihat begitu banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanannya. Beberapa bulan kemudian, Siti mendengar kabar bahwa Ahmad telah meninggal dunia karena sakit. Ia merasa sedih, tetapi juga lega mengetahui bahwa Ahmad telah mencoba memperbaiki hidupnya di akhir-akhir masa hidupnya. Siti memutuskan untuk membantu mengurus pemakaman Ahmad, memberikan penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan atas usaha mantan suaminya untuk berubah. Setelah pemakaman, Siti berdiri di depan pusara Ahmad. "Aku harap kau menemukan kedamaian, Ahmad. Terima kasih telah mengajarkan aku untuk menjadi lebih kuat," bisiknya sebelum pergi. Kini, Siti menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya penuh liku, tetapi semua itu membentuknya menjadi sosok yang tangguh dan inspiratif. Dengan senyuman di wajahnya, ia melangkah maju, meninggalkan semua luka masa lalu dan terus menyebarkan kebaikan ke sekelilingnya. Siti terus menjalani hidupnya dengan damai, tetapi setiap momen dalam hidupnya menjadi pengingat akan perjalanan yang telah ia lalui. Ia semakin sadar bahwa segala cobaan yang menimpanya, baik berupa pengkhianatan maupun kesulitan hidup, adalah bagian dari takdir yang membawanya menuju kebahagiaan sejati. Usahanya kini berkembang pesat, dan ia telah membuka beberapa cabang usaha baru di berbagai kota. Selain itu, ia mengalokasikan sebagian besar keuntungannya untuk program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi para perempuan yang menghadapi tantangan hidup serupa dengannya. Suatu hari, seorang jurnalis dari sebuah majalah ternama menghubungi Siti untuk meminta izin mewawancarainya. "Kami ingin menulis kisah hidup Anda, Bu Siti. Perjalanan Anda sangat menginspirasi banyak orang, dan kami yakin pembaca kami juga akan merasa tergerak oleh cerita Anda," ujar sang jurnalis. Awalnya, Siti merasa ragu. Ia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan menjadi bahan bacaan di media besar. Namun, setelah mempertimbangkan tujuan baik dari cerita itu, Siti setuju. Dalam wawancara tersebut, Siti berbicara dengan penuh kejujuran. Ia tidak menyembunyikan bagian-bagian kelam dari masa lalunya, termasuk pengkhianatan suaminya dan masa-masa sulit yang ia alami. Namun, ia juga menekankan bagaimana ia mampu bangkit dan menemukan kekuatan dari dalam dirinya.
Apa yang ingin Anda sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa? Tanya sang jurnalis. Siti tersenyum tipis sebelum menjawab, jangan pernah menyerah. Hidup tidak selalu adil, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Jadikan setiap luka sebagai pelajaran, dan percayalah bahwa selalu ada cahaya di ujung terowongan. Artikel itu diterbitkan beberapa minggu kemudian dan langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak orang yang terinspirasi oleh cerita Siti, dan sejumlah organisasi bahkan mengundangnya untuk berbicara dalam forum-forum internasional. Siti merasa bersyukur karena pengalamannya, yang dulu ia anggap sebagai beban, kini menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Di tengah kesibukan dan kesuksesannya, Siti tetap menjaga kesederhanaan dalam kehidupannya. Meski kini ia bisa saja tinggal di rumah megah di kota besar, Siti memilih untuk tetap tinggal di desa kecil tempat ia dibesarkan. Baginya, desa itu adalah akar yang memberinya kekuatan, dan ia tidak ingin kehilangan hubungan dengan komunitasnya. Namun, kehidupannya yang damai mulai terusik ketika seorang pria bernama Andi, seorang pengusaha muda yang baru pindah ke desa, mulai menunjukkan minat kepadanya. Andi sering datang ke acara-acara komunitas yang dihadiri Siti, dan ia tak ragu untuk memuji kerja keras serta dedikasi Siti. Saya sangat kagum dengan apa yang Ibu Siti lakukan. Tidak banyak orang yang mampu bangkit seperti Anda dan membantu orang lain dengan sepenuh hati, kata Andi dalam suatu kesempatan. Siti merasa tersanjung, tetapi ia juga berhati-hati. Setelah semua yang ia lalui, Siti tahu bahwa ia harus memastikan bahwa siapapun yang mencoba mendekatinya memiliki niat yang tulus. Andi, yang tampaknya memahami keraguan Siti, tidak pernah memaksakan diri. Ia terus menunjukkan dukungannya dengan cara-cara sederhana, seperti membantu kegiatan komunitas atau memberikan sumbangan untuk program pemberdayaan perempuan yang dikelola Siti. Siti, yang awalnya menjaga jarak, perlahan mulai membuka hati. Namun, ia menetapkan satu syarat pada dirinya sendiri. Hubungan ini harus berjalan dengan dasar saling menghormati dan kejujuran. Sementara itu, di desa yang sama, Lina, perempuan yang pernah membawa kabar tentang Ahmad, menghubungi Siti untuk menyampaikan kabar lain. Bu Siti, Anda tidak akan percaya. Artikel tentang Anda telah menginspirasi seorang perempuan yang sedang menghadapi situasi yang hampir sama dengan yang pernah Anda alami. Dia menghubungi saya melalui media sosial dan ingin bertemu dengan Anda, kata Lina dengan semangat. Siti setuju untuk bertemu dengan perempuan itu yang bernama Farida. Ketika mereka bertemu, Farida langsung menangis dan memeluk Siti. Bu Siti, saya merasa seperti membaca cerita hidup saya sendiri ketika membaca artikel tentang Anda. Suami saya juga mengkhianati saya, dan saya merasa hidup saya hancur. Tapi setelah membaca cerita Anda, saya sadar bahwa saya juga bisa bangkit. Anda memberikan saya harapan, ujar Farida dengan suara bergetar. Siti merasa terharu mendengar cerita Farida. Ia memberikan kata-kata penguatan kepada perempuan itu dan mengajaknya bergabung dengan komunitas pemberdayaan yang ia dirikan. Kamu tidak sendiri, Farida. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung dan menemukan jalan untuk bangkit, kata Siti dengan penuh keyakinan. Hubungan Siti dengan Andi terus berkembang, meski mereka berdua memilih untuk menjalani semuanya dengan perlahan. Siti merasa bahwa dirinya telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan menghormati dirinya. Pada suatu malam, ketika mereka berjalan di bawah langit berbintang, Andi berkata, Siti, aku tahu kau adalah wanita yang sangat kuat dan mandiri. Aku tidak ingin mengubah itu. Aku hanya ingin ada di sisimu, mendukungmu dalam apapun yang kau lakukan. Kata-kata Andi menyentuh hati Siti. Ia tersenyum,
merasa bahwa dirinya akhirnya menemukan seseorang yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghormati perjalanan hidupnya. 5 tahun kemudian, Siti berdiri di depan sebuah gedung baru yang ia dirikan untuk komunitas pemberdayaan perempuan. Gedung itu diberi nama Pusat Inspirasi Siti Rahma, sebagai penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Siti dalam membantu perempuan lain bangkit dari keterpurukan. Saat ia memberikan pidato peresmian, Siti memandang ke arah kerumunan orang yang hadir. Di sana ada Lina, Farida, dan banyak perempuan lain yang pernah ia bantu. Di sana juga ada Andi, yang kini menjadi suaminya, berdiri di barisan depan dengan senyuman bangga di wajahnya. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Tetapi ujian itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, mereka ada untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, ujar Siti dengan suara tegas. Tepuk tangan meriah bergema di seluruh ruangan, dan Siti merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya yang sejati, membantu orang lain menemukan cahaya dalam kegelapan mereka. Siti menjalani hari-harinya dengan hati yang tenang. Kehidupan yang dulu penuh dengan luka kini berubah menjadi perjalanan penuh arti. Ia tidak hanya menjadi pribadi yang kuat tetapi juga menjadi pelita bagi banyak orang yang pernah mengalami nasib serupa. Namun, kehidupan selalu menyimpan kejutan. Suatu pagi, seorang pria paruh baya dengan penampilan lusuh datang ke pintu rumahnya. Pria itu memegang topi di tangannya, tampak canggung dan sedikit gemetar. Ketika Siti membuka pintu, ia tertegun melihat wajah yang dikenalnya, Pak Amran, ayah dari mantan suaminya, Ahmad. Siti, maaf jika kedatanganku mengganggumu, ucap Pak Amran dengan suara parau. Siti mengundangnya masuk dan menyuguhkan segelas air. Meski hatinya sedikit bertanya-tanya, ia tetap menunjukkan keramahan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya sopan. Pak Amran menunduk sebelum menjawab, aku tahu aku tak pantas datang ke sini, terutama setelah apa yang telah dilakukan keluargaku padamu. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi. Ahmad, anakku, dia sudah tiada. Siti terkejut. Meski ia tahu Ahmad telah jatuh dalam kesulitan sejak lama, mendengar kabar kematiannya tetaplah mengejutkan. Ahmad meninggal beberapa minggu lalu. Ia sakit parah dan tidak punya uang untuk berobat, lanjut Pak Amran dengan suara yang semakin lirih. Aku merasa bersalah. Aku ingin meminta maaf kepadamu atas semua yang telah terjadi. Kau pernah menjadi bagian dari keluarga kami, tapi kami menyakitimu. Kini aku hanya seorang pria tua yang hidup sebatang kara. Siti memandang Pak Amran dengan penuh perasaan. Bagaimanapun, ia telah belajar untuk melepaskan dendam. Baginya, memaafkan adalah jalan menuju ketenangan. Pak, saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan kebencian, jawab Siti dengan lembut. Pak Amran terisak mendengar kata-kata Siti. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang pernah mereka perlakukan dengan buruk bisa menunjukkan kebaikan hati sebesar itu. Sebelum pergi, ia berjanji untuk memperbaiki hubungannya dengan cucu-cucunya dan menjadi sosok yang lebih baik di sisa hidupnya. Setelah pertemuan itu, Siti merasa perlu merenung kembali tentang semua yang telah terjadi. Kehidupan memberinya banyak pelajaran, dan ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda menuju kebahagiaan. Ia percaya bahwa dengan memberikan maaf, ia telah sepenuhnya melepaskan masa lalu yang pernah membebaninya. Kini, Siti semakin fokus pada misinya untuk membantu sesama. Ia memperluas program pelatihannya, tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk remaja dan kaum muda yang membutuhkan bimbingan. Baginya, masa depan adalah milik mereka yang diberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh.
Di sisi lain, hubungannya dengan Andi semakin erat. Andi bukan hanya menjadi suaminya, tetapi juga sahabat sekaligus mitra dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial. Mereka sering terlihat bekerja bersama, saling mendukung, dan berbagi ide untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Suatu hari, Siti menerima undangan untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang pemberdayaan perempuan. Acara itu dihadiri oleh para pemimpin dunia dan aktivis dari berbagai negara. Dalam pidatonya, Siti membagikan kisahnya, menekankan pentingnya dukungan komunitas dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan bagaimana masa lalu itu membentuk masa depan kita. Saya adalah bukti bahwa luka terdalam sekalipun bisa menjadi kekuatan terbesar, katanya dengan penuh semangat. Pidatonya mendapatkan tepuk tangan meriah, dan banyak peserta yang mendekatinya untuk menyampaikan rasa kagum serta terima kasih atas inspirasi yang ia berikan. Tahun-tahun berlalu, dan nama Siti semakin dikenal. Ia menerima banyak penghargaan atas kontribusinya, tetapi ia tetap rendah hati. Baginya, kesuksesan sejati bukanlah tentang popularitas atau penghargaan, melainkan tentang berapa banyak kehidupan yang bisa ia sentuh dan ubah menjadi lebih baik. Di tengah kesibukannya, Siti selalu menyempatkan waktu untuk bersama anak-anak dan cucunya. Mereka adalah sumber kebahagiaan terbesarnya, dan ia berusaha menjadi contoh yang baik bagi mereka. Siti sering berbagi cerita tentang perjuangannya, tidak untuk membanggakan diri, tetapi untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Suatu malam, ketika Siti duduk di beranda rumah bersama Andi, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Jika ada yang berkata padaku dulu bahwa aku akan berada di tempat ini, aku pasti tidak akan percaya, ujar Siti sambil tersenyum. Andi menggenggam tangannya dengan lembut. Kau pantas mendapatkan semua ini, Siti. Kau telah melalui begitu banyak hal, tetapi kau memilih untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Siti mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang-orang yang ia bantu dan inspirasi yang ia berikan. Beberapa tahun kemudian, Siti memutuskan untuk menulis buku tentang perjalanannya. Buku itu tidak hanya menceritakan kisah hidupnya, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup, menemukan kekuatan dari dalam diri, dan membangun kehidupan yang bermakna. Buku itu menjadi bestseller, dan banyak pembaca yang merasa bahwa tulisan Siti adalah obor yang menerangi jalan mereka. Siti merasa sangat bahagia karena bisa memberikan kontribusi lebih besar melalui karya tulisnya. Ketika usianya semakin lanjut, Siti memilih untuk menikmati masa pensiun dengan tenang, tetapi ia tetap aktif dalam komunitasnya. Ia tahu bahwa warisan terbesarnya bukanlah uang atau harta, melainkan perubahan positif yang ia bawa ke dunia ini. Pada suatu sore yang cerah, Siti duduk di taman rumahnya sambil memandangi bunga-bunga yang bermekaran. Anak-anak, cucu-cucu, dan Andi berkumpul di sekitarnya, berbicara dan tertawa bersama. Siti merasa bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh makna, dan ia bersyukur atas setiap momen yang telah ia alami. Hidup Siti adalah bukti nyata bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, dengan keberanian, ketabahan, dan kasih sayang, setiap orang bisa menciptakan kebahagiaan mereka sendiri.